Oke, halo guys, welcome back with Dennis SLL. Kalian pasti melihat di judulnya, wah ini apaan nih? Apakah ini clickbait? Apakah cuma konten promosi atau gimana? Tenang aja, ini adalah video series yang gue udah janjiin ke kalian. Kalau kalian ingat di live 2 minggu lalu, gue bilang, gimana ya kalau misalnya gue bikinin video series di YouTube, mungkin 1 minggu bisa upload sekali sampai 2 kali, yaitu bahas mengenai trading-trading gue di stock market khususnya, di saham Indonesia. Dan ini dia video episode pertamanya. So, ini adalah video pertama di series ini. By the way, gue belum tahu juga nama seriesnya apa. Kalau kalian ada ide, nanti boleh komen di kolom komentar. Tapi di series ini tentunya gue bakal share ke kalian ya trading-trading gue di saham Indonesia. Baik itu cuan ataupun rugi bakal gue share di sini dalam bentuk video singkat. Tujuannya adalah untuk studi kasus. Jadi kalau misalnya cuan kok bisa cuan, kalau misalnya rugi kenapa bisa rugi, dan kira-kira hasil akhirnya nanti seperti apa. Jadi nanti kedepannya kalau kalian lihat judul atau thumbnail misalnya ada profit 5 juta, profit 10 juta, atau loss misalnya 5 juta, loss 10 juta, itu bukan cuma clickbait, tapi itu adalah realita yang terjadi di portofolio gue. Sebelum dibahas, perlu dipahami bahwa setelah video ini diupload, ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, baik itu cuan ataupun loss itu sudah terjadi. Jadi bukan rekomendasi beli, bukan ajakan beli, disclaimer on, jangan asal di-HK. Hari ini di episode pertama kita akan bahas saham Elsa. Jadi gue dapetin profit 4,5 juta dalam waktu 1 hari doang. Seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah saham Elsa yang masih ada di portofolio gue. Memang ini nominalnya nggak 4,5 juta karena gue udah jual sebagian, nanti kita akan bahas. Sekarang pertanyaannya, kenapa beli saham Elsa? Plannya gimana? Yuk langsung aja kita ke chart Elsa. Oke, ini dia, kita udah di trading view. Kita hapus dulu. Nah, udah dia. Ini udah kosong ya. Jadi ini untuk saham Elsa. Kalau kalian lihat ya, di sini kita buat dulu area support. Lalu di sini juga ada minor support. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, namun ketika gua pantau saham Elsa ini ya, waktu itu chartnya belum kayak gini. Ya, jadi kita pakai replay dulu. Itu di tanggal 7 November. Oke. Waktu itu posisi Elsa masih seperti ini. Ya. Nah, di sini gue udah mulai pantau. Dan harapan gue adalah saham Elsa ini bisa koreksi terlebih dahulu. Ya, ke area supportnya. Area sini. Oke. Habis itu bisa kembali naik. Kira-kira seperti ini. Ini itu adalah area 366. Kita tandain dulu. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, makanya kalau kalian lihat ya di sini, gue udah beli Elsa di harga 360 ya. Gue udah beli itu untuk pembelian pertama, dan gue juga sempat share di Telegram, tapi dengan porsi yang kecil. Itu kurang lebih 15 juta rupiah. Nah, habis itu lanjut ya. Ini lanjut ke 8 November, 9. Oke. Ini tanggal 8 November, tanggal 9 ya. Dan lanjut sekali lagi. Oke. Ini tanggal 10 November, hari Kamis ya. Nah, ketika Elsa nyampe nih ke area support ya, di area sekitar 344 sampai 340 yang merupakan area minor supportnya, di sini menurut gue cukup menarik ya. Karena yang pertama ya, kalau kita lihat dari candle 4 hari ini ya, volumenya udah nggak makin besar lah. Ini di tanggal 8 memang sangat besar, di tanggal 9 dan 10 ini udah mulai mengecil ya. Ini setengahnya, mungkin kurang dari setengah dari volume tanggal 8. Nah, setelah itu kalau kita lihat, ini ada area minor support ya di area 340 sampai 344. Di sini juga ada rejection nih kalau kalian lihat ya. Di sini dia bikin wick ya, tadinya udah sentuh 338 tapi dia close di atas 344. Lalu satu hal menarik lagi, kalau kita tarik Fibonacci dari area sini, belum kepencet, dari area sini sampai ke high-nya. Nah, ini dia. Di area golden ratio 0,618-nya ya di area 344 ini tepat juga di area support dan Fibonacci 0,618-nya. Gue sering juga bahas di live kalau kalian tahu bahwa sektor oil dan gas ini menjadi salah satu core stock gue. Ya, jadi nggak cuma Elsa tapi ada Medco juga ya. Cuma Medco nanti kita bakal bahas studi case-nya di video lain. Kita cuma bahas satu saham per satu video. Nah, lalu ketika di 10 November ya melihat kondisinya seperti ini yang merupakan area support juga, Fibo 0,618-nya juga, gue memutuskan untuk buy Elsa dengan trading plan kira-kira seperti ini. Ini waktu itu 344 ya. Oke. Jadi ini untuk wick yang dia buat di area 338 ya. Gue kasih toleransi dikit di area sini 336 ya. Untuk stop loss ini sekitar 2,3%, which is untuk satu kali entry dengan stop loss segini bisa dibilang low risk ya. Dan ini Elsa juga udah turun lumayan jauh dari area 398 dengan plan short termnya kegeser. Plan short termnya seperti ini. Dengan plan short termnya seperti ini ya. Jadi untuk Elsa
Stop loss di 2,33%, dan untuk take profit di area 364 dengan dengan reward 5,81%, which is ini 1/2,5. Nah, untuk trade seperti ini gue suka banget karena bagus banget secara risk and reward rasionya, risknya kecil dan rewardnya lumayan 2 kali lipat lebih. Oke, dan kita lanjut. Ternyata ding, di tanggal 11 ya, tepatnya hari Jumat ya, Elsa ini rebound dari area supportnya ya, dia naik. Dan akhirnya sebenarnya udah sempat nih naik ke 370, cuman akhirnya dia turun dan closing di area 364. Cuman di sini memang trader beda-beda ya. Ada yang lihat, wah udah sampai nih target price, udah waktunya taking profit. Mau jual semua ya, boleh-boleh aja. Kalau gua kan kalian tahu sendiri, gua selalu pakai namanya trailing stop. Jadi gua biasa jual sebagian atau gua masih keep semua dan gua kawal trailing stop. Gunanya untuk apa? Biar bisa let the profit run. Jadi yang gua lakuin di Elsa ini, pas udah hampir closing ya, di hari Jumat, udah hampir jam 2.50, gue ada jual saham Elsa. Gue jual sekitar 633 lot, kalian bisa lihat di layar. Yaitu sekitar 22,8 juta. Jadi udah ngerasain nih profitnya. Setelah itu untuk porsi sisanya yang kalian bisa lihat juga di layar kalian, ini gue masih keep. Tapi untuk porsi sisanya ini gue bakal kawal trailing stop. Nah kalau kondisi udah seperti ini ya, Elsa ini juga udah berada di area resisten dan gue masih mau keep dan kawal TS. So gue bakal trailing stop di area entry gue atau area buy gue, atau bisa dikatakan area break even point, yaitu di area 350 ya, karena ini kan tadi average ya. Walaupun gue beli di 344 tapi gue ada beli di 360, jadi ya average di 350. Gue bakal trailing stop di BEP. So, jika saham Elsa ini kembali turun ke area 350, ya udah bakal gue jual dan kena trailing stop. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia bisa break ya area 366, maka dia bakal lanjut ya. Untuk target price itu di high sebelumnya itu di sekitar 394 sampai 400. Nah, itu menurut gua analisa untuk Elsa. Nanti apakah misalnya nih dia kena nih ya ke area resistennya, ke high sebelumnya, apakah gue akan jual? Yes, gue akan jual setengah, dan seperti biasa sisanya gue akan kawal trailing stop lagi supaya bisa dapetin profit yang lebih besar lagi. Jadi itu dia pembahasan mengenai saham Elsa. Plannya kira-kira seperti itu dengan risk reward yang cukup menarik menurut gue. Dan satu hal lagi, kalau ditanya kenapa gue entry, karena kalian tahu gue tipikal trader yang suka bow atau buy on weakness. Jadi gue memang kurang suka untuk entry suatu saham dengan strategi buy on breakout, kecuali memang lagi rally atau indeksnya juga lagi rally, lagi bagus banget. Dan kalau gue akuin pun biasanya jarang-jarang, lebih sering buy on weakness. Tapi ini disclaimer ya, setiap trader beda-beda punya strategi masing-masing. Ada yang suka buy on breakout, ada yang suka buy before breakout, ada yang suka buy on weakness. Jadi apapun yang penting kalian nyaman dan kalian bisa cuan, lakuin. So ini adalah episode pertama ya untuk bahas tradingan kita di saham Indonesia. Kalau kalian lihat juga di chart tadi nggak ada yang aneh-aneh, cuman pakai support dan resisten biasa. Habis itu pakai satu indikator yaitu Fibonacci, kesukaan gue. Yes, udah gitu aja, nggak panjang-panjang, videonya singkat aja, nggak ada promosi apa-apa juga. Memang video ini gue dedikasikan untuk kalian penonton-penonton gue supaya bisa belajar dan kalian bisa tahu gitu. Oh ternyata trading itu kayak gini. Oh ada untungnya. Oh ada ruginya. Oh buat plannya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nantinya next di minggu depan gue bakal bahas lagi. Ya kalau misalnya ada yang cuan lagi nanti gue bakal bahas. Gue buatin videonya. Kalau ada yang loss juga nanti gue bakal buatin video. Tapi ya kalau bisa jangan loss ya. Kalau bisa cuan. Cuman kan nggak mungkin cuan terus. Pasti ada trading plan yang gagal dan loss. Gue juga akan share ke kalian supaya kalian tahu kenapa kok bisa loss dan kenapa kita harus disiplin sama yang namanya cut loss, karena nggak mungkin cuan terus. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa like, jangan lupa subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Kalau ada saran untuk series ini mau dinamain apa, hashtag apa, kalian coba komen di bawah. Nanti kalau ide yang menarik, gue bakal pakai untuk series ini. Sekali lagi, disclaimer on, bukan rekomendasi beli, jangan ikut-ikutan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.